Kami dari Banyumas Express bersama Satpol PP Banyumas hari ini akan berbincang terkait berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satpol PP Banyumas kaitannya dengan pandemi COVID yang saat ini melanda seluruh dunia. Kita tahu bahwa sejak awal pandemi COVID ini Satpol PP Banyumas sudah sangat aktif sekali ya melakukan berbagai kegiatan. Dulu sebelum ada perda masker bahkan sudah mengawali melakukan kegiatan razia-razia pengawasan penertiban kepada masyarakat supaya menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Nah, hari ini saya sudah bersama Pak Sekretaris Satpol Banyumas, Pak Sapono. Kiranya nanti bisa dijelaskan hal apa saja yang sudah dilaksanakan dan capaian-capaian yang mungkin sudah dicapai selama kegiatan yang sudah berlangsung. Ke depan kita akan berbincang kurang lebih 15-20 menit. Monggo Pak, mungkin bisa diawali disampaikan apa saja yang sudah dilaksanakan. Ya, terima kasih. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di tengah-tengah pandemi merebaknya virus corona atau COVID-19 ini di wilayah Kabupaten Banyumas, awal di bulan April kami sudah melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang arahnya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Yang pertama sekali kami melakukan suatu kegiatan yaitu melakukan operasi penertiban wajib menggunakan masker di 4 titik di dalam kota. Dan di kegiatan tersebut kami bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinhub. Itu di awal di bulan April sebelum merebak. Dan alhamdulillah atas kegiatan-kegiatan tersebut sedikit demi sedikit kesadaran masyarakat akan wajib menggunakan masker itu sedikit demi sedikit ada peningkatan. Dan di kegiatan tersebut di samping kita melakukan suatu penertiban, kita sisipi juga dengan sosialisasi, edukasi terkait wajib menggunakan masker, utamanya di penerapan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, otomatis kita harus cuci tangan, wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan tentunya juga penerapan pola hidup sehat dan bersih itu selalu kita tentukan kepada warga masyarakat. Tujuannya apa? Agar ada tingkat kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Itu di awal bulan April dan masuk ke periode Mei. Periode Mei itu kan berdekatan dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kami juga terus gencar melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, diperkuat lagi dengan adanya kegiatan wajib penerapan kegiatan wajib menggunakan masker di wilayah-wilayah kecamatan di 27 kecamatan yang tadinya hanya di 4 titik, sekarang kita di 27 kecamatan karena keterbatasan personil kami. Akhirnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan yang terkena dengan operasi masker kita serahkan ke Pak Camat bekerja sama dengan Pak Danramil, dengan Pak Kapolsek untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban wajib menggunakan masker atau operasi masker. Tujuannya apa? Tujuannya sama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker kalau keluar rumah, karena salah satunya dengan menggunakan masker diharapkan nanti tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyumas bisa terkendali dengan baik, bahkan mungkin bisa tertekan sedemikian rupa tidak menyebar ke mana-mana. Pak, kalau anggota ada berapa anggota Satpol Banyumas? Kalau untuk secara itunya 216. Mungkin itu mungkin belum dihitung yang kemarin pensiunnya, kurang lebih lah sekitar itu 216 untuk PNS-nya. Untuk TKD-nya aja itu kita ada 45, termasuk juga tenaga administrasi itu ada 6 orang. Kalau kita bicara Satpol PP tentunya kita tidak bisa lepas dari damkar, karena damkar juga pemadam kebakaran juga masuk di kita juga. Kalau untuk kegiatan operasi masker ini saat ini masih rutin sehari 3 kali atau
Berapa durasi? Masih sekarang kita masih rutin untuk sampai hari ini untuk operasi gabungannya kita melibatkan teman-teman dari TNI, Polri, Denpom, diperkuat Satpol PP sendiri. Untuk pagi aja kita ada 2 regu, ada dua tim yang turun ke wilayah-wilayah. Malamnya juga ada 2 regu juga yang turun ke wilayah-wilayah dan di sela-sela kegiatan itu juga dari Satgas 5 juga turun juga, diperkuat juga dari regu Satpol juga. Dari sehari ini rata-rata yang kita sekitar 6 regu, 6 kali kita melakukan satu kegiatan dalam hal penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, utamanya di tempat-tempat keramaian kayak di pasar, pertokoan, taman kota, terminal, pokoknya di tempat-tempat keramaian yang dimungkinkan terjadi suatu kerumunan. Suatu kerumunan. Di samping itu kita tetap jalan sosialisasi, edukasi juga tetap kita jalan, dan pada anggota kita juga bekali juga dengan masker. Kalau ada yang tidak menggunakan masker, di samping kita tegur, juga kita edukasi agar menggunakan masker, kita kasih masker. Pak, tantangannya apa Pak? Mungkin setelah ini kan sudah ada kerja, ada sanksi-sanksi, dan di masyarakat sendiri mungkin ada yang masih belum disiplin. Tantangannya apa Pak? Mungkin apakah mereka meresponnya seperti apa nih ketika bertemu dengan pihak Satpol PP ini? Ya sekarang ya saya sampaikan tingkat kesadaran semakin meningkat, dan mereka juga sudah menyadari. Terbukti beberapa kali kita melakukan suatu patroli di tempat-tempat keramaian, katakanlah di pasar, di situ mayoritas baik pedagang maupun pembelinya sudah mengenakan masker dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Boleh terbukti apa, kita masuk ke pasar sudah ada tempat cuci tangan gitu dan lain sebagainya. Berarti kan responnya mereka bagus lah. Tidak baik seperti awal-awal dulu ya. Kalau dulu kan mungkin juga masih ada ratusan KTP itu. Ya kalau awal karena mungkin mereka tingkat kesadarannya mereka masih rendah, terusan mungkin juga minimnya sosialisasi dan edukasi. Makanya tadi saya sampaikan, di samping kita melakukan suatu penertiban, kita sisipi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat. Harapannya apa? Banyumas bebas COVID begitu. Selain dengan TNI, Polri, sama apakah juga menggandeng dari komunitas, misalnya komunitas sepeda atau ormas atau yang lain? Ya semua kita terkait dengan pencegahan penyebaran COVID, tidak hanya dengan TNI, Polri, Denpom maupun termasuk dengan organisasi kemasyarakatan kayak mungkin Pemuda Pancasila, terusan dari Banser, dari Kokam, dari Pramuka, kita libatkan semua. Kemarin menjelang Lebaran kita untuk melakukan suatu penertiban di tempat-tempat keramaian kayak di toko-toko, di mal, di pasar, dan juga kita melakukan beberapa penertiban 13 titik di beberapa kecamatan. Kita lakukan juga, kita libatkan teman-teman kita baik yang dari Pramuka, mungkin juga dari Banser, dari Kokam, dari Pemuda Pancasila. Jadi untuk penanganan pencegahan COVID di Kabupaten memang harus melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat Banyumas. Iya Pak, satu lagi mungkin untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban itu sendiri, mungkin dari Pak Satpol PP pesannya apa Pak? Ini kan kalau kita lihat angka memang saat ini naik begitu, tapi di sisi lain upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda saya kira sudah, kalau menurut saya Banyumas malah paling tertib kayaknya dibanding Kabupaten lain. Nah, pesan kepada masyarakat Pak agar tetap menjaga ini seperti apa? Kami harap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, harapan kami tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID. Jadi kalau keluar rumah ya jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa kalau sedang berkumpul jangan lupa jaga jarak, dan upayakan jangan berkumpul maupun berkerumun, tetap jaga jarak. Dan kalau mau masuk ke tempat-tempat keramaian, katakanlah ke toko, ke pasar dan lain sebagainya, juga jangan lupa cuci tangan baik masuk maupun setelah selesai atau keluar dari lokasi tempat keramaian tersebut. Jadi utamanya itu, dan lebih utamanya lagi untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi harapan kami kalau kita tertib, kita disiplin,
penerapan protokol kesehatan COVID, insya Allah tingkat penyebaran COVID di Kabupaten Banyumas bisa terkendalikan dan sedikit demi sedikit insya Allah Banyumas bebas COVID. Allahumma amin, itu harapan kami. Jadi Pak, terima kasih atas waktunya ini, semoga bisa menjadi pencerahan dan masyarakat di Banyumas harapannya makin kondusif, makin tertib dan COVID bisa segera ditekan dan hilang dari bumi Indonesia Banyumas khususnya ini. Semoga dari Pak Sartono Sartono juga sehat selalu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari saya terima kasih Pak. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.